Hello guys, welcome to podcast KPK, kumpulan podcast komunikasi. Oke, pada episode kali ini kita tentunya bakalan ngebahas seputar perkuliahan gak sih Nit enaknya? Menarik sih ya kalau menurut gue. Kira-kira enaknya ngomongin apa dulu nih Nit? Pengaruh kali ya, pengaruh perkuliahan di masa pandemi kan pasti mahasiswa itu pasti ada pengaruhnya entah dari keluarga ataupun dari lingkungan sekitar kan. Oke, berarti enaknya kita ngomongin tentang keluarga kali ya, pengaruh keluarga pada pembelajaran online. Boleh. Oke, kalau lu sendiri nih, pengaruh keluarga terbesar lu nih terhadap pembelajaran kuliah online lu apa sih? Kalau dari gue sendiri itu ada dua pengaruh ya, ada yang positif dan ada yang negatif. Menurut lu mau bahas yang mana dulu nih, yang positif atau yang negatif? Kayaknya lebih ke negatif dulu kali ya, baru boleh. ke positifnya. Ya jadi pengaruh negatifnya itu kalau dari gue itu ketika kuliah online nih, entah di rumah ataupun di luar itu tuh banyak banget cobaannya ya, masalahnya entah Betul. itu bocor suara, apalagi ketika lagi presentasikan. Nah ditambah itu suasana rumah yang menurut gua wah udah entah rame nih banyak saudara atau Betul. ada anggota keluarga gitu yang nggak tahu misalnya kita lagi presentasi tiba-tiba kayak contohnya ibu-ibu lah ya gitu, Iya. ibu-ibu kayak nyuruh, Ibu-ibu rempong. iya ibu-ibu rempong kayak nyuruh coba kamu beliin ini ke warung, kamu Iya. coba makan dulu, mandi dulu gitu-gitu. Menurut gue kayak gue lagi kuliah gitu, emang gak ngeliat gue lagi kuliah. Nah menurut gue itu sih kalau pengaruh kuliah online dari keluarga gitu ya. Kalau dari negatifnya ya, kalau dari positifnya ya kebalikannya. Ketika yang namanya ibu-ibu itu kan udah dikasih tahu sekalipun pasti ngerti ya. Misalnya ya aku lagi kuliah kayak gini kayak gitu, jangan ganggu, kalau bisa tuh WhatsApp dulu kalau misalnya mau nyuruh apa-apa atau bilang dulu lah gitu. Jadi kayak ya namanya orang tua dikasih tahu sekalipun tuh pasti langsung ngerti kan. Betul. Kayak misalnya nge-WhatsApp dulu, kamu lagi ngapain, lagi kuliah gak, mau makan gak gitu. Terus kalau misalnya nggak lagi kuliah, tolong beliin ini, beliin itu gitu ke warung. Terus support juga kalau misalnya gue ada kuliah pagi itu sebelumnya gue emang bilang sih dari malam kayak iya mah besok aku kuliah pagi gitu-gitu, tolong bangunin gitu kan. Nah, ntar dia tuh kayak nyokap gue tuh kayak yang bangunin, terus udah nyiapin sarapan gitu. Enak banget disiapin sarapan pagi-pagi. Ya jarang kalau kuliah pagi doang. Oke, terus kalau adik lu atau abang lu punya adik nggak sih Nit? Gue punya adik satu. Itu sering ngeganggu lu nggak sih kadang gitu? Kalau dari adik sih nggak pernah ya, karena adik gue udah gede dan udah cukup ngerti lah bisa dibilang. Oke. Tapi paling kalau misalnya gue lagi kuliah hari Jumat, nah Jumat Sabtu Minggu itu kan suka banyak saudara-saudara yang ke rumah gue kan kayak main. Nah dominan itu keluarga gue itu saudara-saudaranya itu banyaknya anak kecil dan gue emang kebetulan suka sama anak kecil ya. Jadi apa-apa tuh ayo Ke lu jajan, gitu iya ya? apa-apa jajan kayak ayo kemana main yuk gitu-gitu. Nah jadi ketika gue lagi kuliah itu ketika mereka datang udah tuh langsung kayak pada ke kamar gue kayak ayo main-main, padahal gue lagi kuliah ya, mau dikasih taunya juga gimana. Susah Dia masih ya kalau anak kecil mah. masih anak kecil gitu, Iya, nggak betul. mungkin ngerti juga kalau pintunya gue kunci pasti dia ngetok-ngetok gitu, ngegedor-gedor kan malah bikin berisik ya. Jadi menurut gue itu sih pengaruh keluarga dalam perkuliahan online. Terus Nit, kalau gue kan kayak misalnya kadang kan nyokap gue atau bokap gue kan kayak kalau kerja kan kadang ada di rumahnya gitu kan, karena kan ada work from home gitu kan. Kalau lu gimana nih ngebaginya sama keluarga lu gitu? Kalau gue ngebaginya itu ya kalau misalnya orang tua gue, kalau nyokap gue lah ya, nyokap gue kan emang kerjanya emang WFA dan ada beberapa nggak selalu WFH sih, jadi kayak ada yang beberapa hari ke kantor dan ada yang beberapa hari di rumah gitu. Jadi menurut gue bisa saling support aja lah. Kalau bokap gue kan emang kadang keluar kota gitu kan, Jarang di rumah ya? Jarang di rumah banget itu sih. Jadi kayak ya udah saling support aja lah.
paling pulang itu kayak hari libur Sabtu Minggu kayak gitu. Ya udah kan Sabtu Minggu juga kita nggak ada kuliah, nggak ada kerja, jadi menurut gue membagi waktu sama keluarga pas hari weekend sih. Tapi nih pernah nggak sih lo kayak pas nyokap lo lagi kerja di rumah, pas banget lo lagi kuliah online. Nah itu tuh gimana? Ngaruh nggak sih ke kuliah online lo? Kan kayak kadang kalau nyokap lo lagi ngomong gini-gini bentrok gitu, pernah nggak sih kayak gitu, ngalamin kayak gitu? Kalau dari gue sih enggak ya, karena masing-masing nih nyokap gue kayak ada ruangan masing-masing gitu, ruang sendiri, dan gue pun kalau misalnya kuliah online itu gue di kamar gitu. Jadi ya nggak bentrok. Nah bentroknya itu paling ketika lagi misalnya ada tamu lah, atau kayak misalnya nyokap gue lagi kerja nih, terus gue lagi kuliah, terus ada tamu, kayak bingung dong siapa nih yang harus nyamperin tamu. Nggak mungkin dong kita dua-duanya, atau nggak mungkin nggak nyamperin itu si tamu gitu. Jadi kayak gue pusing juga sih. Adik gue kadang kalau misalnya pulang sekolah, kan emang adik gue udah offline ya, sekarang emang udah banyak yang offline sekolahnya. Jadi kayak pulang sekolah langsung main gitu, nggak diem di rumah. Jadi kan kayak bingung. Ditambah emang gue di rumah itu cuman ada gue, adik gue, dan nyokap gue gitu. Jadi kayak bingung juga. Kalau misalnya kalau ada yang kerja itu dari pagi sampai siang udah pulang. Kalau misalnya ada tamu sore ataupun malam, kalau misalnya malam gue masih bisa ya, karena kan selesai kuliah itu malam, selesai kuliah itu sore, jadi kemungkinan malam gue free. Dan kalau misalnya nyokap gue itu kan kadang dari pagi sampai ke malam, kadang suka lembur kayak gitu. Jadi gue kan kasihan juga ya ngelihatnya, kalau ya kalau ada tamu gitu. Iya, ngeganggu juga sih. Maksudnya lebih baik lu ini dulu lah, maksudnya bikin janji dulu lah kalau misalnya mau ke rumah, jangan suka tiba-tiba langsung ke rumah gitu. Karena kan kita nggak tahu situasi di rumah gimana, entah nggak ada orang, entah kita lagi pada sibuk kuliah atau kerja, kayak gitu sih menurut gue. Tapi nih kan kalau gue tuh kadang sesuai mood juga ya. Kadang kan pasti di dalam keluarga itu enggak mulus-mulus aja kan, kayak ada aja nih debat kecil gitu-gitu yang kayak ngebuat bete, ngebuat nggak mood kuliah online nih. Nah kayak misalnya berantem nih sama nyokap, walaupun hal kecil tuh kayak gue jadi males gitu kuliah online. Nah kalau gue kan kadang kalau kayak gitu lagi mumet-mumetnya kan kita mumet dong, kayak kalau misalnya jadi gamut. Iya, kalau kuliah online kan ya udah di rumah-rumah aja gitu. Nah itu lo ngapain, kayak maksudnya kayak kalau selingan dari situ tuh lo ke coffee shop kah atau kemana gitu buat kuliah online, biar kayak nggak suntuknya itu lo kemana biasanya kayak gitu? Apa tetap lo di rumah aja gitu-gitu? Kalau gue lagi berantem ya, misalnya gue lagi ada problem di rumah atau sama keluarga gitu ya, gue mau nggak mau gue harus keluar dari rumah itu. Ngerti gak? Kayak misalnya gue, ya benar kata lu tadi, ke coffee shop kayak gitu. Karena kalau di rumah tuh malah bikin udah capek kuliah dari pagi sampai sore, terus tambah omongan sana sini dari nyokap yang nggak mengenakan gitu loh, yang bikin kita gamut lah kayak gitu. Itu tuh menurut gue udah gue nggak bisa nih terus-terusan di rumah ini gitu. Gue mau nggak mau gue harus keluar kemanapun itu, walaupun gue nggak ada teman ataupun teman-teman gue nggak ada yang mau pergi nemenin gitu. Gue gitu. Ya udah gue mending sendiri aja, tapi gue gimana ya, mending di luar tapi gue nyaman daripada di rumah walaupun tenang tapi gue kayak wah gue tertekan banget sih gitu. Menurut gue kalau solusi bukan solusi apa ya, ya benar sih, solusi sih, lebih ke solusi. Kayak mendingan kalau lagi moodnya nggak bagus tuh kayak ke coffee shop bisa kayak. Tapi gue kadang suka kesel juga deh, misalnya nih gue lagi kuliah nih, terus nyokap gue kayak nyuruh ini maksud gue lagi kuliah gitu, bisa gak nanti aja selesai gue kuliah. Kadang suka yang bikin gue kesel tuh nyeletuk ini loh, kayak ya elah kuliah online juga bisa kali kesana kesini gini, kayak gitu. Gue kan kayak kesel ya, maksudnya ya gue juga merhatiin kali gitu, nggak full-full. Emang gue kuliah online gue tidur, gue nggak merhatiin. Kalau kayak gitu ya gue juga kayak mau lah misalnya disuruh kemana-mana, tapi kan ini kayak ntar dulu gitu, setelah kita selesai kuliahnya gitu baru itu ya. Oke, kalau gitu tapi siapa sih, gue mau nanya nih, siapa sih support system terbesar lo di keluarga lo gitu? Wah, nyokap gue sih kalau itu. Tetap nyokap ya, iya, walaupun ngomel-ngomel gitu. Tetap nyokap. Kalau menurut gue kayak walaupun
ya namanya ibu-ibu pasti ada marahnya dong sama anak. Iya. Gak mungkin terus-terusan ngebaikin anak. Pasti walaupun kita juga sebagai anak pasti ada buat kesalahan yang bikin orang tua kita kesel gitu. Tapi menurut gue ya support system gue itu tetap Nyokap gue. ya? Iya, karena ketika gue kuliah pagi dibangunin, dikasih sarapan, dibikinin sarapan kayak gitu, wah menurut gue itu udah keren banget sih, spesial menurut gue. Iya sih, tetap ya nyokap support system Iya. pertama. Nah, ngomongin kan kita udah 2 tahun gak sih nih kalau dihitung-hitung kuliah online. Iya, udah hampir lebih ya. Jenuh gak sih, Dit? Wah, jenuh banget. Jenuh banget. Gila, jenuh banget ya. Udah bosen banget. Tiap hari ngeliatin laptop dari pagi sampai sore. Wah, gue pengen kayak kumpul sama teman-teman, gak sih, kangen. Terus pulang kuliah nongkrong kayak gitu, atau kita pergi kemana, ke mall gitu kan. Iya sih, ini kan di rumah terus ya. Jadi kayak ngerasa kayak itu ya, nggak ada pengalaman pas kuliah nih. Jadi dikit pengalaman. Terus ditambah kalau misalnya kita mau kemana-mana tuh kayak ngapain sih, mau kemana? Apalagi kalau misalnya kampus kan kita nggak mungkin dong. Pasti kita juga ada ikut proker apa gitu, dan kita tuh ada rapat yang emang ada rapat yang online, offline gitu kan. Nah, terus kadang gue tuh suka dimarahin gitu, kayak ngapain sih ke kampus orang lagi online kayak gitu. Gue ya kan gue yang ikut prokernya gitu, gue yang tahu gimana kegiatan di kampus gue gitu. Emang sih salah dari gue sendiri karena emang dari awal nggak bilang kalau gue ikut proker apa-apa gitu. Kalau gue bilang pasti orang tua gue juga ngerti. Tapi jatuhnya kan kalau ada proker-proker lu kayak tetap aja ke kampus gitu-gitu. Kadang kan lu nongkrong-nongkrong juga. Jadi percuma aja nggak sih kalau kuliah online? Kayak harapan lu mau nggak sih kayak cepetan deh kuliah offline aja gitu. Kayak percuma aja, banyak gue lihat-lihat di sana, di luar sana kayak tetap aja kita nongkrong-nongkrong kayak seperti biasanya aja. Kenapa nggak kuliah online offline aja gitu? Iya, benar-benar. Jadi harapan lu apa nih buat tahun depan kali ya? Kalau harapan gue sih tentunya ya gue pengen cepet-cepet kuliah offline lah. Gue pengen kumpul sama teman-teman. Terus gue tuh emang kita semester pertama doang kan ya kita offline. Jadi kayak gue cuman kenalnya tuh orang-orangnya itu doang gitu. Bener. Udah itu kan langsung online. Jadi gue nggak kenal walaupun sekelas atau gimana, gue nggak kenal karena gue belum ketemu langsung gitu. Gue tuh kayak pengen ya udahlah kita kuliah offline, terus satu kelas barengan gitu kan, kenal sama teman ini teman itu gitu, terus pulangnya main-main dulu kan, itu seru banget sih. Harapan gue ya semoga cepat-cepat offline. Bener sih. Nah, pokoknya semoga cepat-cepat online sih ya. Offline. Offline nih. Oke nih, kesimpulan yang kita dapat itu berarti selama pandemi itu kita harus saling jadi support system buat keluarga kita, saling ngehargain, saling ngedukung juga. Pas kalau misalnya ada salah satu yang lagi kerja atau kuliah online kayak saling ngalah gitu. Kalau dari lu gimana nih kesimpulan yang lu dapet selama 2 tahun kita kuliah online? Kalau kesimpulan yang gue dapet ya sama kayak lu sih ya, kita emang harus saling ngertiin satu sama lain ya, karena kan emang sama-sama capek. Gak ada kerja yang gak capek, gak ada kuliah yang gak capek, pasti sama-sama capek. Dan kalaupun emang lagi pada panas dan egonya itu lagi pada tinggi-tingginya gitu ya, diturunin dulu. Harus ada yang ngalah satu sama lain gitu, jangan dua-duanya pada pakai emosi gitu-gitu. Kalau menurut gue kalau dua-duanya atau semua di keluarga itu pada pakai emosi, menurut gue udah nggak akan ada dan nggak akan nemu jalan keluarnya. Oke, karena kita udah di penghujung acara, kita berdua mau pamit undur diri. Gue Tias, gue Nida. See you on the next episode. Dadah. Sobat KPK. Bye.